SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Halo insan SBL, kembali lagi di acara Retur, rehat tapi teratur. Senang sekali rasanya kita sudah hadir di episode pertama kita di tahun 2026. Ngerasa ada yang beda nggak? Harusnya sih berasa beda banget. Soalnya hostnya ganti. Kemarin hostnya perempuan, sekarang hostnya jadi laki-laki. Sekarang bersama saya, Riko, kita akan menggali lebih dalam soal pengalaman-pengalaman insan SBL hebat yang bisa kita tarik inspirasinya bersama. Nah, pada episode pertama di 2026 kali ini, kita lakukan secara spesial karena tidak kita lakukan di studio podcast, tapi kita dilakukan di salah satu store terbesarnya Ranch Market, yakni di Ranch Market Grand Indonesia The Landmark. Dan kalau kita ngomongin deal, pasti udah tahu dong siapa kepalanya, siapa dedengkotnya. Dan di sini kita sudah bersama dengan Ibu Desi Kristania. Halo. Oke, Bu Desi, terima kasih loh sudah mau menjadi narasumber kami di kesempatan kali ini ya, di SBL Talks yang kali ini, di SBL Talks yang baru di 2026 ini. Oke, dengan senang hati. Ini luar biasa, baru ngomongnya aja udah pakai jargon-jargonnya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh nih Bu Desi, just in case ada yang belum kenal sama Bu Desi, yang mana 99,9% harusnya sih sudah kenal semua. Cuman kita mau coba akomodir 0,01% orang yang mungkin belum kenal sama Bu Desi. Boleh nggak? Bu Desi mungkin kenalan diri dulu. Secara umum Bu Desi kiprahnya di SBL seperti apa dan sekarang seperti apa? Silahkan. Waduh, ya kalau ngomong ditanya gini, kadang-kadang bingung juga ya. Mesti ngomong apa, mesti bicara apa. Tapi yang pasti kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih. Pak Riko boleh hadir di toko saya dan saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Oke, saya Desi. Ya, saya bekerja di Supraboga Lestari ini sudah hampir 20 tahun. Tepatnya saya bergabung di Supraboga Lestari ini di 1 Januari 2006 ya. Jadi pas nanti di tahun ini saya genap 20 tahun. Luar biasa. Ya menyenangkan bekerja dengan begitu banyak teman-teman ya. Bisa jadi kita belajar bersama-sama di sini. Oke. Kan kamu mau tahu apa lagi nih tentang saya? Banyak sih yang mau diketahui, cuman karena aku udah tahu banyak dan kayaknya cukup juga perkenalannya, gambarannya 20 tahun di satu perusahaan yang sama. Bahkan kayaknya ya di zaman Bu Desi masuk, kayaknya ada deh beberapa insan SBL yang bahkan belum lahir deh Bu. Kayaknya sih begitu ya, gitu ya, 2006 20 tahun, aku yakin ada yang dari antara kita insan SBL yang umurnya masih di bawah 20 tahun gitu. Kalah senior sama masa kerjanya Bu Desi di sini. Luar biasa sekali. Oke, siap. Thank you Pak. Maka dari itu kita akan bahas sama-sama soal pengalaman-pengalaman kiprah-kiprah Bu Desi dan apa sih inspirasi yang bisa kita gali dari pengalaman-pengalaman Bu Desi gitu ya. Siap Pak Riko. Oke, boleh kita mulai Ibu? Boleh. Silakan. Ya. Oke, Bu Desi. Ya. Kan sebenarnya kalau kita ngobrolin Bu Desi nih, kiprahnya Bu Desi, ada satu hal yang unik insan SBL. Tahukah insan SBL bahwa sebenarnya sebelum Bu Desi ini menjadi store manager di Grand Indonesia, sebelumnya Bu Desi itu orang HC loh. Bahkan memulai kiprahnya cukup lama di learning and development ya Bu ya. Iya. Pernah di learning development, pernah juga di organizational development ya di OD, dan sekarang ada di sini memegang salah satu toko terbesarnya Ranch Market. Nah Bu, dari proses 3 tempat ini boleh ceritain nggak sih Bu, transisinya gimana tuh? Sulit nggak sih pindah-pindah dari awalnya HC tiba-tiba jadi Pops gitu? Ya, oke Pak Riko. Nih saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Riko ya. Aduh, perjalanannya 20 tahun ini cukup panjang. Saya awali tahun 2026 itu Pak, saya sebenarnya pertama kali bergabung itu di learning ya.
Saya di learning, kemudian setelah 6-7 tahun saya di learning, jadi saya nggak lompat langsung ke OD nih Pak. Oke. Jadinya setelah dari learning, saya diminta untuk bantu di rekrutmen. Oke. Ya, Ada jadi dari rekrutmen ya. learning saya ke rekrutmen, tapi bukan berarti dari langsung lompat ke rekrutmen. Saya nggak ngajar dan nggak ngurusin training, tetap sambil berjalan secara paralel. Learning pegang, Rekrutmen. rekrutmen dihajar juga. Iya, gitu Ngeri. ceritanya. Luar biasa. Nah, Oke. habis dari training, kemudian ke rekrutmen, kemudian lompat lagi nih kita nih Pak saya ke career development dulu. Oh, career development. Career Oke. development. Itu ngapain buat career development tuh, Bu? Melakukan atau bertugas untuk teman-teman yang akan naik ke jenjang lebih tinggi lagi. Yang mau dipromosi. Yang mau dipromosi Ya. dari mulai staff naik ke QC dan selanjutnya sampai ke level manager. I see. Ya, jadi panelis juga, ngetes juga, rekrutmen juga termasuk ngajar juga di situ Pak. Ih, luar biasa. Nah, udah nih lewatin learning iya, rekrutmen iya, career development iya, kemudian yang terakhir saya dipercaya ke OD nih. OD ya, dari career development ke OD ya, Bu ya. Di OD ya seperti biasa ngurusin job desk ya, KPI dan sebagainya. Nah, kemudian saya dipercaya dari seorang yang bertugas di HC, kemudian saya diminta untuk ke operasional. Ya, Luar biasa. dari tahun 2021, tepatnya 1 Agustus 2021, saya ke operasional sampai dengan saat ini. Pokoknya mana aja nih Pak. Pertama di Res Market Pondok Indah 1 yang sekarang itu PIM 5 ya. Kemudian 1,5 tahun saya di PIM 1, saya dipindah lagi ke PIM 3 untuk opening di PIM 3. Oke. Ya. Di PIM 3 saya 3 tahun. Kemudian saya diminta untuk opening lagi di Rens Market Grand Indonesia sampai saat ini. Kurang lebih begitulah perjalanan karir saya di SBL Pariko. Ya. Panjang ya, Bu ya. Udah panjang, Iya. beragam, beda-beda gitu ya. Bu, aku penasaran deh. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di HC pun sebenarnya lompatnya juga lumayan jauh tuh. Dari learning pindah ke rekrutmen gitu ya, terus dari rekrutmen career development, OD itu hampir satu HC dipegang tuh. Hampir satu yang strategik dipegang semua tuh, Bu. Makanya kalau saya ke luar kota nih Pak, ada penugasan luar kota, itu biasanya ya rekrutmen juga, ya ngajar juga, ya career development sebagai panelis pada saat anak-anak presentasi untuk career development yang mereka. Ya jadinya lumayan efisiensi ya. Jadinya multitasknya berjalan. Asik, multi skill ya. Salah satu hal yang sering banget manajemen brought up nih ke kita semua. Bagaimana kita bisa jadi seorang yang multi skill di SBL ini. Iya. Oke, begitulah Pak. I see. Nah terus Bu, pas udah kan sebenarnya berarti HC ini kan udah jadi zona nyamannya Ibu ya sebenarnya, karena udah berapa tuh? Hampir 15 tahun kurang lebih ya. 15 tahun ada di HC. Tiba-tiba dipercaya megang ops, jadi store manager langsung pula. Di saat biasanya orang-orang jadi store manager itu ada proses-proses mulai dari bawah, paham dulu secara teknisnya ya, bisnis prosesnya. Sedangkan Ibu langsung dipercaya untuk pegang toko, target segala macam, harus goal, harus nyampe gitu. Perasaannya gimana sih waktu itu? Sebentar Pak, silakan Pak, ada yang bisa dibantu Pak. Oke, seperti biasa ya Pak ya. Baik, silakan Pak, selamat belanja. Ada yang di arah sini Pak? Ya, silakan. Selamat belanja Pak. Mau dibantu Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa.
Luar biasa, bahkan di tengah kita lagi tag shooting aja nih, Bu Desi tetap menampilkan apa yang seharusnya dilakukan ya. Baik, silakan Pak. Luar biasa. Mau dibantu pilih Pak? Inspiratif sekali bukan? Inilah yang harapannya bisa menjadi hal yang kita lakukan. Tidak cuman ketika harus, tapi sudah menempel dalam diri kita. Dan itulah alasannya kita ajak Bu Desi ngobrol-ngobrol di sini, memberikan inspirasi kepada kita semua yang ada di sini, gitu ya. Jadi nggak salah ya, Insights Bell kita mengajak Bu Desi nih untuk ngobrol-ngobrol terkait hal ini, gitu ya. Oke, Bu. Mantap. Pindah dari HC Operations. 15 tahun lah, 15 tahun di HC pindah ke Ops dengan segala macam, ya pasti beda banget lah. Dulu di back office ya emang sih kaitannya sama operational ya, ngerekrut, training dan segala macamnya. Tapi sekarang disuruh megang tokonya langsung, Bu. Jamin. Apa sih waktu itu Bu yang ada di kepala Ibu dan bagaimana Ibu menghadapi itu awalnya? Waduh, waktu saya pertama kali dipanggil ya Pak, yang manggil juga langsung direktur gitu ya. Diminta saya untuk ke operational dan langsung punya jabatan sebagai store manager. Wow, pengetahuan saya tentang operational itu minim sekali, ya. Jadi buat saya waktu itu, bagi saya ya, saya ngelihatnya positif ini aja. Ini tempat saya belajar untuk saya tahu lebih dalam tentang retail. 1-2 bulan itu suffering banget buat saya ya, karena saya kan, saya nggak ngerti nih gimana nganalisa toko, gimana bacanya, gimana handle-nya, gimana bawahin segitu banyak orang yang saya harus pelajari satu-satu. Itu luar biasa. 1-2 bulan saya tanya kanan, tanya kiri, saya nggak malu bertanya, sampai staff saya tanya, ini cara buatnya gimana, ordernya gimana, kemudian handle-nya seperti apa, itu saya nanya semua, saya nggak mau, yang penting saya harus bisa, saya harus bisa lah menunjukkan performa yang baik juga, dan saya cobalah. Waktu demi waktu, berjalannya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, dan sampai saat ini puji Tuhan saya bisa lewati semuanya ini. Ya, gak mudah loh Pak Riko. Mulai dari yang jadwal kerjanya cukup konsisten gitu ya, rutin gitu ya. Rutin dan konsisten ya, Senin, Jumat, Sabtu Minggu libur, jam kerja juga jelas, tiba-tiba harus berubah. Saya punya kegiatan lain, saya juga harus adjust, tapi sih nggak masalah, karena buat saya hidup ini belajar ya. Buktinya banyak yang saya bisa dapat dari bekerja di Supraboga ini. Luar biasa Pak, saya nggak punya pengalaman retail Pak, tapi saya terjun ke operasional, pengetahuan saya, ilmu saya jadi tambah. Biasa. Benar-benar gitu ya Pak. Ya, luar biasa loh Bu Desi ya. Tapi ini juga satu hal yang perlu diketahui juga sama Insights Bell ya. Ternyata legend kayak Bu Desi pun ya, pas masuk toko pun tetap struggling ya Bu ya. Di awal-awal ada sesuatu yang yang harus dipelajari ulang. Ada momen-momen di mana kesulitan itu kembali muncul, mengulang dari nol tuh bukan suatu hal yang langsung menyenangkan begitu saja gitu ya. Ada perjuangan, ada sedikit-sedikit tanda kutip penderitaannya juga gitu. Betul ya. Pak Riko, betul. Memang nggak mudah ya bagi saya untuk waktu diminta untuk pindah ya Pak ya. Dengan pengalaman dan pengetahuan saya yang minim di operasional, saya diminta untuk langsung jadi store manager. Wah, luar biasa sekali struggle-nya. Tapi saya belajar sehingga saya bisa melewati hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun sampai dengan saat ini. Luar biasa, mantap Bu Desi. Ya harapannya hal inilah yang bisa memberikan inspirasi pada kita semua ya, Insights Bell, bahwa multi skillnya udah beda dimensi nih. Kalau kita multi skillnya dalam satu HC bisa ngerekrut, bisa ngajar gitu ya. Kalau di finance, bisa accounting. Kalau ini bisa HC, bisa ops juga gitu ya.
nggak ada yang tidak mungkin berarti Betul. insan SBL selama ada kemauannya dan selalu terbuka atas kesempatan-kesempatan yang hadir dan diberikan di hadapan kita. Gitu ya, luar biasa Ibu. Terima kasih Pak Riko. Nah Bu, tadi kan kita sudah bahas nih ya soal pengalaman Ibu, jejak langkah Ibu selama di SBL, dan masih banyak lagi nih hal-hal yang ingin kami ketahui ya, jelas ya dari Ibu, terutama inspirasi dari seorang Bu Desi ini. Jadi aku akan tanya-tanya lebih banyak lagi. Oke. Ya, kita mungkin sambil jalan kali ya Bu ya, sambil keliling-keliling menikmati estetika dari Gil ini. Oke deh. Oke, mari. Mari, silakan Pak. Nih, daging nih Pak. Iya. Bagus. Ya. Luar biasa. Oke Bu, tadi udah keliling-keliling ngeliat, bagus sih tokonya ya Bu. Enak banget, indah banget dilihatnya ya, SBL. Nah, aku mau nanya juga nih terkait pengalaman customer juga gitu ya. Kadang ngeliat toko bagus, customer happy, tapi kayaknya lebih daripada itu, yang lebih penting juga nggak cuma tokonya, tapi bagaimana tiap personil yang ada di toko itu bisa jadi pembawa kebahagiaan buat para customer. Kalau dalam bahasa kita service excellence ya, Bu. Yang mana service excellence ini sering banget ya disebut di SBL ini terutama. Service excellence sebagai hal yang harus jadi standar, hal yang harus dicapai tiap-tiap personel SBL kepada para customer. Sebenarnya service excellence itu awal ceritanya bagaimana sih Bu? Ya, kalau kita mau flashback menceritakan tentang service excellent di SBL awal-awal ya, pastinya kan ada satu komitmen yang kuat dari para shareholder kita, manajemen kita untuk bagaimana sih kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik, yang prima kepada customer. Kalau kita lihat dari misi kita adalah memberikan produk makanan yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Betul. Nah, ada nilai-nilainya lagi yang inline sama inline kita, yaitu apa sih? Menawarkan dan menyenangkan customer kita bukan aja lewat produk, tapi dengan pelayanan yang terbaik. Nah, bagaimana kita mengejawantakan pelayanan yang terbaik itu dalam perilaku kita, tindakan kita sehari-hari. Nah, itu kita pikirin tuh. Pastinya harus melewati fase yang namanya pelatihan. Oke. Ya, karena kita udah tahu nih visinya apa, misinya apa, kemudian nilai-nilainya yang berkaitan dengan pelayanan yang prima atau yang service excellent yang kita sering disebutkan ya. Nah, pertama kita pastinya harus melewati sesi pelatihan. Pelatihan itu bukan aja di level bawah, tapi mulai dari staff sampai ke level yang paling tinggi. Itu harus kita melakukan satu pelatihan. Bukan aja ngomongin masalah karena kita memberikan pelayanan yang terbaik. Gimana caranya nih? Pastinya harus kita rubah pertama adalah mindsetnya dulu. Apa sih itu service? Kenapa sih service itu penting? Apa sih kebutuhan customer? Apa sih yang diharapkan oleh customer? Nah, itu kita lewati dengan pelatihan. Pak Riko. Ya, tentang service. Kemudian nggak cukup cuma service saja, karena kayak service itu nanti kan bicara dengan komunikasi yang baik. Jadi kita juga harus belajar tentang komunikasi skill. Communication skill ya Bu. Ya, gimana cara kita berinteraksi dengan customer, bagaimana kita kemudian mengerti, memahami apa yang diharapkan oleh customer, dan kemudian kita juga belajar tentang handling daripada customer itu bagaimana. Karena memang kalau kita ngomong aja tanpa pengetahuan juga nanti pasti akan timbul masalah di lapangannya. Jadi nggak cuma sampai di situ Pak, penampilan juga jadi penting kan. Karena kan kesan pertama itu sangat penting nih kalau kita ketemu sama customer. Kesan pertama itu nggak cuma pagi aja, tapi kesan pertama itu bagaimana
kita lakukan dari pagi sampai dengan Seterusnya gitu ya Bu. toko tutup. Betul. Kan kesan pertama itu yang menentukan customer itu nanti mau balik lagi atau tidak. Dan itu harus dilakukan nggak cuma di kelas, tapi bagaimana kita secara konsisten tim training ini melakukan follow up di lapangan. Follow up yang pastinya sangat intens ya Pak ya, karena kita mau mengukur bagaimana si kita sebagai staff ini berubah perilaku kita, tindakan kita menjadi peran customer atau peran karyawan yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat mereka, buat para customer, buat buat pelanggan kita gitu ya. I see. Jadi kalau aku boleh rangkum, tadi memang kita bilang ya bahwa salah satu emang dari visi kita pun clear ya bahwa memang pelayanan yang memuaskan, pelayanan yang prima adalah salah satu hal yang penting. Dan memang untuk bisa mencapai itu ada beberapa tahapan yang perlu dimiliki ya. Punya mindsetnya, punya communication skill-nya, bisa handling customer, dan punya knowledge. Betul. Punya knowledge dari itu semua. Dan dari 4 hal ini untuk bisa tercapai ya perlu dilatih dong, gitu ya. Perlu sering latihan juga, perlu banyak proses juga untuk ya lama-lama dari yang awalnya cuma knowledge, pengetahuan, ya bisa diturunkan jadi perilaku konkret gitu ya Bu ya, dan dilakukan secara konsisten. Betul. Dan perlu juga feedback dari customer untuk kita lebih baik lagi. Nanti kita monitor kembali apa yang harus kita tambahkan, apa yang sudah baik dan apa yang harus kita rubah. Karena tujuannya bagaimana ini customer bisa kembali lagi dan kembali lagi. Karena goalnya itu ya. Kita kan mau customer balik lagi karena happy. Supaya apa? Cuan. Balik lagi. Cuannya datang, kita semua bisa makan jadinya gitu ya Bu ya. Nah, Bu Eci, sebenarnya kalau kita ngomongin soal ideal gitu ya, kayaknya melakukan servis tuh indah gitu ya. Kalau kita bisa lakukan itu secara konsisten, indah banget rasanya, customer juga akan happy, kitanya pun akan happy. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau praktek di lapangannya, kita juga harus jujur ya, dari kami di learning dan di operation juga mungkin merasakan tantangannya tuh banyak gitu. Tantangannya banyak, dan kalau dari Bu Eci sendiri melihatnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk kita bisa menerapkan si service excellence ini Bu? Ya, kalau yang tadi Pak Riko bilang nggak mudah, benar sekali Pak. Kita juga ngalamin ya, betapa nggak mudahnya merubah mindset, merubah perilaku seorang untuk bisa menjalankan servis yang terbaik buat customer. Tantangannya ya yang saya alamin ya Pak ya, memang harus semuanya itu jalan secara konsisten, secara berirama gitu loh Pak. Semuanya Ibu, semuanya dari level atas, dari sampai ke bawah, itu harus inline melakukan yang sama. Ya anak-anak itu kan hanya melihat, mereka melihat bahwa contoh yang paling baik adalah lihat atasannya langsung, ya karena lead by example itu buat saya contoh yang paling mudah untuk anak-anak ikutin atau jalanin. Jadi semua lini nih harus inline, mulai dari atas sampai bawah melakukan hal yang sama secara konsisten, memberikan servis, kemudian melakukan, karena tindakan itu yang bisa orang lain lihat dan rasakan gitu loh Pak. Jadi kita nggak cuma bisa bilang harus, kamu harus jalanin servis ya, tapi kita sendiri nggak melakukan gitu ya. Nah itu yang akhirnya balik lagi ke habit lama. Yang itu yang jadi kadang-kadang kendala kita untuk kenapa servis ini nggak bisa berjalan dengan maksimal, dengan konsisten. Ya kita harus benar-benar sebagai atasan itu bisa menjadi contoh, ya. Karena contoh itu penting sih Pak. Kalau saya melakukan servis ke customer, anak-anak lihat gitu, oh iya, atasan saya juga melakukan hal itu, berarti saya pun melakukan hal yang sama. Orang store manajernya aja yang paling tinggi di toko melakukan. Contoh ya Pak ya, contoh nih.
Misalnya kita ngelihat ada yang nggak beres, ada yang nggak rapi, kita beresin nih Pak, ya kita forwarding semuanya. Nah anak-anak lihat kan, oh ya atasan saya aja mau gitu. Contoh ada satu sampah kecil, kita ambil, nanti kita buang. Jadi anak-anak lihat ya, terus bagaimana kita interaksi sama customer, bagaimana kita berkomunikasi dengan customer. Yang itu yang akhirnya anak-anak mau merubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar. Oh iya, dia ngelihat contoh sih Pak. Karena buat saya contoh itu yang paling gampang untuk mereka ikuti. I see. Jadi memang ya kalau kita mau memastikan semua orang bisa melakukan, startlah dari yang paling atas memberikan contoh ya Bu. Paling nggak dari diri kita sendiri. Dari kita nggak bisa ngelihat orang lain mau berubah kalau kita juga tidak merubah dan melakukan tindakan itu Pak. Ya, Itu sih. Jadi jangan harap kalau dari kitanya aja nggak melakukan, tuh kita nggak anak buah kita melakukan. Ya gimana ceritanya orang dia nggak punya contoh, contohnya kita aja nggak melakukan, gimana caranya? Kita lah yang harus jadi agen perubahannya itu ya Bu ya. Betul sih. I see, luar biasa. Jadi ini kita juga belajar banyak ya Insan SBL bahwa sebenarnya cara leadership paling mudah ya contohin aja sebenarnya. Simple banget. Kalau kita mau orang-orang bisa servis, ya kitanya aja lakukan servis. Niscaya anak buah kita juga akan melihat dan akan melakukan apa yang kita lakukan. Nah Bu, bicara soal itu tadi ya, atasan melakukan, anak-anak buah juga akan mengikuti gitu ya. Dan memang tantangan terbesar kita adalah membudayakan, gitu ya, membudayakan si budaya servis ini jadi sesuatu yang bukan sekedar SOP, bukan sekedar standar kita lakukan, tapi jadi budaya. Tapi kadang-kadang Bu, mungkin dari teman-teman juga dari Insan SBL merasa kebingungan. Sebenarnya service itu SOP apa budaya sih sebenarnya? Dan pertanyaannya, apa sih bedanya service sebagai SOP dan service sebagai budaya? Kalau service sebagai budaya, ya kan budaya itu terbentuk karena kita melakukan service itu secara konsisten, melayani itu secara konsisten, dan penuh komitmen nih Pak. Kalau cuma konsisten aja tapi nggak komitmen, atau cuma komitmen aja tapi nggak konsisten, itu tidak jadi budaya. Jadi budaya itu kan dilakukan, dibangun karena setiap hari melakukan berulang kali secara konsisten. Itu yang akhirnya timbul yang namanya budaya. Nah, kalau ngomongin service sebagai SOP, tetap harus ada SOP Pak. Karena kita kan ada standar pengucapan, ada dari setiap divisi kan ada standar-standarnya nih Pak, yang memang nggak boleh, ya mungkin dimodifikasi sedikit-sedikit nggak masalah. Cuma tapi kan secara garis besar ada standarnya yang berupa SOP. Standar penampilan itu kan juga part of service, ya kan, standar pengucapan, standar komunikasi, standar panggil orang, itu kan juga bagian dari SOP yang memang harus dijalankan. Harus dijalankan ya Bu ya. Jadi bagaimana yang budaya ini bisa paralel dengan SOP yang akhirnya timbul komunikasi yang memiliki hubungan yang panjang kepada customer. Gitu. I see. SOP ada, bagus, itu kan standar-standar yang harus dilakukan. Tapi poin yang lebih penting adalah bagaimana tadi ya, komitmennya tadi ada dalam secara konsisten, dilakukan terus-menerus sampai akhirnya jadi budaya, dan akhirnya customer melihat bahwa oh ya emang di sini budayanya orang-orang sini ya emang begini gitu. Makanya mereka happy dan akan balik lagi gitu ya Bu ya. Maka kan ciri khasnya nggak hilang gitu loh Pak. Ya karena tadi budayanya setiap hari dilakukan. Karena setiap hari dilakukan, jadi identitas dirinya terlihat ya, bahwa memang ya kalau range ya service gitu. I see. Ya. Bu boleh kasih satu contoh nggak sih Bu, kalau di GIL sendiri ada nggak satu aktivitas atau kegiatan yang mungkin rutin dilakukan untuk memastikan ya teman-teman semua bisa menjalankan service dan membudayakan service ini Bu? Ya. Jadi kita tuh kalau di Res Market Grand Indonesia, saya tuh setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan Jumat itu kita ada briefing Pak. Oke. Ya briefing semua. Ya, jadi yang masuk pagi, nanti kita briefing pagi, yang masuk siang nanti kita akan briefing siang dan sebagainya. Nah di dalam briefing itu
pasti saya tetap menjelaskan. Bagaimana sih kita harus bersikap, bagaimana sih kita harus memberikan servis yang baik, role play tentang servis itu sendiri. Jangan gini loh. Oh, kita mau ngelakuin servis, tunggu ada mystery shopper datang. Tapi kita tetap setiap Senin pasti menggaungkan namanya atau menjelaskan tentang servis yang excellent itu seperti apa. Servis yang dari hati itu seperti apa. Sehingga dampaknya tuh bukan aja buat karir kita, tapi terhadap customer. Bagaimana dengan servis yang baik itu customer bisa kembali lagi datang, menjadi loyal customer. Jadi itu Pak, jadi setiap Senin, setiap Rabu, setiap Jumat kita pasti walaupun ada misalnya setiap Rabu tuh kita ada product knowledge karena part of service adalah tentang pengetahuan produk. Kita ada tentang sharing product knowledge dari semua divisi dan pasti akan ada sisipan-sisipan terkait service excellence. I see. Gitu. Jadi anak-anak setiap mungkin udah tahu nih pasti kalau briefing si ibu ngomongin akan tentang servis, tentang servis. Nah itu terus, jadi anak-anak udah tahu tuh servis kayak gimana. Jadi saya info sama anak-anak, jangan kamu melakukan servis karena dilihat, tapi ada dan tidak adanya leader tetap harus dijalankan dengan sepenuh hati. I see. Gitu Pak. Jadi gitu. Jadi saya juga harus jadi contoh buat teman-teman di toko bagaimana saya interaksi sama customer. Jadi yang punya customer loyal tuh bukan saya aja loh Pak sekarang. Jadi tim-tim saya itu punya customer loyal masing-masing Pak. Gitu ya. Yang nanti saya dikenalin atau kalau saya nggak ada saya bisa kenalin anak-anak. Oh nanti dengan ibu ini, dengan bapak ini, biasanya ini. Mau masak apa, mau beli apa. Nah, ini jadi sekarang anak-anak di sini ikut Pak, punya customer loyal masing-masing. Luar biasa. Oke. Jadi tadi kalau aku boleh rangkum ya, tadi kan sebenarnya kita sudah bicara di awal soal leader memberikan contoh. Leader memberikan contoh, ada standarnya juga, tapi nggak cuma standar dan kasih contoh aja, ditekankan terus menerus ya Bu ya, gitu, ditekankan terus menerus secara konsisten, diingetin terus, udah diingetin, standarnya ada, dicontohin juga sama atasannya. Jadi nggak ada celah untuk ya semua tim ini tidak melakukan gitu ya Bu. Nah kadang-kadang nih Pak ya, misalnya contoh standar service selamat pagi ibu bapak. Nah itu kadang-kadang kebawa nih Pak. Di luar pekerjaan itu jadi kebawa gitu. Kadang-kadang ketemu orang lain kita juga ngomong gini, selamat pagi. Loh kok? Jadi ternyata sudah sebegitu menjiwainya servis itu. Ternyata itu bukan saya aja. Jadi waktu saya jalan bareng sama anak-anak, anak-anak juga begitu. Selamat pagi Bu. Kok kita jadi begitu ya? Nah itu yang kita sebut udah jadi kayak gaya hidup. Ya servis yang menjadi gaya hidup. Jadi kita nggak ada di tempat kerja aja melakukan itu. Di luar dari area kerja, ternyata kita juga melakukan hal yang itu gitu loh, hal yang sama. Yang akhirnya karena setiap hari dikerjakan, setiap hari dilakukan, setiap hari diucapkan. Jadi dimanapun kita ada, kita melakukan hal yang sama. Seperti itu. Ya karena memang positif juga. Betul. Contoh ya, beberapa hari yang lalu tuh kita lagi mau pergi makan siang nih Pak. Tiba-tiba nih saya sama anak-anak ya, tiba-tiba tuh kita ketemu sama bapak-bapak yang kayaknya kayak bingung gitu loh. Itu otomatis Pak, tanpa kita sadari kita samperin Pak. Halo Bapak, ada yang bisa saya bantu gitu. Padahal nggak di toko nih. Kita lagi mau pergi makan gitu loh. Sampai akhirnya, oh ternyata dia butuh cari nomor ponsel yang katanya nomornya itu udah mati. Kita anterin dia sampai dia dapat nomor baru lagi, sampai kita bilang terima kasih Bapak. Kita baru sadar, oh iya, kok kita sampai segitunya ya melakukan servis yang mana itu di luar konteks pekerjaan kita gitu loh. Nah itu yang akhirnya menjadi habit Pak. Iya itu ya. Ya. Hasil dari budaya sudah jadi kebiasaan yang sudah mengakar dan menjadi nilai dalam diri kita ya. Nggak cuma ngomongin ya pas di range aja, pas lagi kerja, pas lagi toko aja saya begitu. Tapi sudah sampai di kehidupan, segala aspek kehidupan kita melakukan itu juga gitu ya.
Luar biasa, luar biasa. Dan memang kayaknya harapannya para manajemen juga begitu ya. Jadi kita melakukan itu bukan karena ya disuruh, bukan karena kita harus karena disuruh, tapi bagaimana caranya, apa yang diminta, apa yang menjadi nilai service ini sendiri melekat dan dilakukan ya secara otomatis aja. Betul. Bukan karena paksaan lagi seperti itu ya. Benar-benar automatically kita melakukan itu ya, yang tanpa kita sadarin, loh ini kan udah bukan area kerja kita, tapi kita melakukan itu dan orang lain merasakan manfaat apa yang kita lakukan setiap hari, memberikan manfaat bagi orang lain. Itu sih Pak. I see. Luar biasa. Nah, Bu Eci, tadi kan kita sudah bahas tuh ya soal service excellence gitu ya, bagaimana service itu harusnya menjadi sesuatu yang tidak terlepas, nggak cuma tokonya aja yang bagus, tapi service juga harus prima gitu ya, untuk bisa bikin pelanggan kembali lagi dan kembali lagi gitu. Nah, salah satu poin penting tadi ketika kita bicara soal service excellence adalah soal storytelling gitu. Oh iya. Soal bagaimana kita ya bisa menceritakan produk kita sampai akhirnya customer teryakinkan dan akhirnya beli produknya Bu gitu. Dan ternyata juga di tahun ini storytelling itu menjadi arah pengembangan utama kita nih buat staff-staff toko di tahun 2026. Nah, kalau dari Bu Eci sendiri, dari pengalaman Bu Eci selama mengurusin service saat di learning gitu ya, dan juga megang toko gitu ya di sini terutama, seberapa penting sih storytelling ini dalam fungsi service Bu? Buat saya powerful banget. Powerful banget. Kenapa? Ini saya based on pengalaman saya ya. Saya itu terjun langsung, ketemu customer langsung, ngomong langsung, itu semua karena storytelling. Sampai bisa membawa customer. Saya tuh karena seperti yang tadi saya bilang, karena the power of the storytelling, jadi banyak customer. Sebenarnya saya juga nggak minta mereka datang ya Pak ya. Ketemu sama saya, ngobrol, akhirnya dia jadi bahkan bestie saya yang ikut sama saya sampai saya ada di sini. Itu saya nemenin, kalau ketemu sama dia, saya nemenin belanja dia sambil ngobrol, sambil cerita. Nggak cerita cuma dia mau belanja apa hari ini, tapi dia mau bisa ceritain kehidupan pribadinya dia, sampai pekerjaannya dia, cucunya dia, sampai mapnya dia berani cerita, berani berani terbuka ya. Ya karena tadi the power of storytelling. Jadi bisa belanjanya itu yang luar biasa. Ya karena kita teman, jadi cerita sambil belanja, yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Mereka berani try, akhirnya kalau saya ngelihat storytelling itu it's trust. Kalau customer udah trust sama kita ya, dia itu jadi pembela kita. Jadi dia tuh nggak pernah, kalau kita sampai misalnya kita sedikit salah, oh mereka cukup maklum, oh nggak apa-apa. Karena buat saya itu kemampuan berkomunikasi secara personal itu membawa kita jadi pertama, menambah pertemanan, menambah saudara, juga terutama menambah cuan. Ya, karena berkat storytelling, customer tuh kalau belanja nggak cuma sekedar 1 juta, 2 juta, ada yang puluhan juta datang ke kita, bahkan yang dari jauh, dari Tambun, dari jauh tuh Tambun. Iya, dari Cikarang, dari Bekasi Timur sana, bela-belain datang ke sini loh, cuma untuk belanja. Sometimes mereka saking percayanya, mereka cuma telepon, saya mau masak ini, tolong siapin. Ya, jadi buat mereka itu karena dampak dari storytelling yang menambah transaksi atau basket mereka belanja di sini. Jadi storytelling is the good way buat menambah transaksi di toko, sales di toko, sehingga target toko bisa tercapai. I
I see. Gitu. Jadi good kalau ngomongin storytelling. Storytelling ya Bu. Jadi kalau kita ngomongin storytelling sendiri, sebenarnya kalau tadi dari pengalaman Bu Eci sendiri, storytelling ini sebenarnya nggak cuma sekedar kita cerita soal produknya, ceritain produk atau dengerin cerita, tapi sebenarnya bagaimana dengan kita jadi produk expert gitu ya, jadi expert sebuah produk, expert berbagai macam produk, dan juga bisa jadi konsultan lah kasarnya gitu ya buat customer kita. Mereka jadi punya yang namanya trust. Betul. Tadi yang itu yang tadi gue bilang ya, trustnya itu, dan trustnya inilah yang penting sebenarnya, karena kalau trustnya udah dipegang, dia akan jadi pembela kita ya Bu ya. Kita mau gimana segala macam ya, karena udah trust ya beli aja gitu. Disuruh kasih ini kasih itu, ditawarin apapun, digas sama dia pasti mau ambil, bahkan gitu. Berkat storytelling banyak customer dari kompetitor kita sekarang datang ke kita, belanja ke kita. Karena apa? Intinya mereka tuh merasa nyaman, terus confident, ya. Yang pasti itu yang kita nggak mungkin sampai bikin mereka kecewa. Karena buat saya recovery service itu membuat biaya jadi besar. Daripada kita ngeluarin biaya yang besar untuk recovery service, ya bikin mereka balik gitu ya. Better kita maintain customer yang ada, bahkan kita panggil customer kompetitor kita untuk belanja. Ada yang rumahnya di mana, Sentul, astaga, ada rumahnya di Tambun, ada rumah yang di Cikarang, bahkan customer saya punya yang dari Kendari, Papua, Timika, datang belanja di sini untuk mereka bawa pulang. Kadang mereka cuma telepon, "Deh saya butuh strawberry, deh saya butuh melon, deh saya butuh mangga." Jadi cuma karena storytelling dampaknya transaksi jadi besar, basket jadi besar. Luar biasa. The power of storytelling. The power of storytelling. Bisa bawa orang Papua belanjanya di ibu kota. Luar biasa Bu. Nah Bu, salah satu hal yang menarik tadi kita sepakat ya bahwa storytelling itu dampaknya luar biasa besar. Tapi memang kalau untuk bisa melakukan storytelling itu sendiri, kita sadari juga ya bahwa kalau kita mau bisa storytelling, satu, kita harus pede dulu nih. Betul. Sama customernya ya. Harus berani pede, datengin, ngobrol, dan memang memberikan kesan ke mereka bahwa kita ngerti sama produk-produknya gitu ya Bu. Tapi banyak yang kadang-kadang ya kalau aku dengar cerita-ceritanya dari teman-teman di toko gitu ya, malu Pak, nggak pede, produknya terlalu banyak, kita mau mana bisa nguasain itu semua. Nah kalau dari Bu Eci sendiri, ada nggak ya tips and trick yang bisa mungkin teman-teman pelajari gitu ya, untuk biar bisa lebih pede dan mungkin juga lebih gampang nih jalin relasi sama para customer gitu, biar trustnya dapet kayak tadi yang Bu Eci bilang. Yang tadi pertama kita harus benar-benar kuasai yang namanya komunikasi skill. Ya, bagaimana kita approach mereka, bagaimana kita berinteraksi sama mereka. Kita nggak usah takut atau malu. Misalnya kayak kemampuan bahasa Inggris kita, kita salah pun mereka juga nggak ketawain. Yang penting kita kan koreksi langsung. Jadi kita berani sapa, berani tegur. Kemudian kalau misalnya produk knowledge kitanya terbatas, kayak dulu juga produk knowledge saya terbatas, tapi saya nggak segan-segan tanya. Misalnya, Bu sebentar ya, saya tanya dulu ya, nanti saya takut salah. Saya tanya sama anak-anak, ini benar nggak manfaatnya buat ini? Kebetulan juga saya suka masak, jadi saya juga tahu produk-produk apa yang menjadi unggulan untuk dia bikin. Misalnya contoh, saya mau bikin lasanya nih, apa ya Des ya bumbunya atau bahannya? Pasti saya kasih yang raw materialnya berkualitas, karena kalau raw materialnya berkualitas, masak aja juga tinggal gampang ngolahnya. Nah, bertambah hari saya pelajarin, saya tanya, saya baca. Sekarang teknologi begitu canggih, tinggal kita pengen tahu apa sih ini, kalau masak ini gimana, yang ibu cari atau yang bapak cari itu seperti apa. Kan sesuai dengan 6 prinsip service excellence kita. Yaitu yang pertama kan bagaimana kita bisa memahami customer. Yang pertama ya pasti kita dengar dulu. Dia mau apa, dia kebutuhannya apa, dia nyarinya apa, dia masaknya apa. Kemudian baru kita jelaskan, kalau ibu mau masak ini, better pilihannya seperti ini. Jadi ya lama-lama pengetahuan produk knowledge-nya
bertambah kok, berkembang kok. Lambat laun akan nambah gitu ya. Yes. Yang penting percaya diri, jangan salah-salah, kemudian tepat kali pertama, penguasaan product knowledge, komunikasi skill, dan yang terutama service. Bicara tentang apa sih? Service itu kan kalau kita tarik kesimpulannya bicara tentang solusi. Betul kan? Ya, betul. Customer masalahnya apa sih? Dia butuh solusi. Yang pasti solusinya tuh harus cepat. Jangan tarsok. Nah, memang kalau kita sudah punya customer loyal, pasti mereka hubungi kita by phone. Ya, karena kembali ke tadi, trust itu sangat penting. Jadi dia tinggal telepon, Desi saya butuh ini, Desi saya mau masak ini, kita siapkan, kita benar-benar siapkan, kita yang hands on loh. Jangan sampai kita suruh anak buah kita dan kita nggak cek lagi. Karena buat saya trust it's mean confident. Nah itu yang bikin jadi customer itu mau kembali ke kita. Mau belanja di kita, mudah ditemui, mudah dicari. Kan sekarang kalau saya lihat dengan kondisi saat ini ya, kalau dulu kan customer datang belanja ya udah, tapi kan sekarang mereka butuh ke toko, butuh hubungan yang lebih panjang, yang lebih dalam, lebih intens. Mereka berkomunikasi. Bukan aja barang, tapi tempat yang nyaman, tempat mereka bisa istilahnya berinteraksi lah. Mungkin di rumah juga atau di kantor juga dia udah lelah, udah bosan ke toko ngelihat barang, jelasin, ketemu kita, jelasin barangnya, jelasin kebutuhannya. Itu yang bikin mereka jadi nyaman dan mau datang kembali. I see. Gitu, Sekarang balik lagi ya Bu ya, tadi kalau kita ngomongin trust, kalau udah dapet trustnya, jangan disia-siakan ya Bu ya trustnya. Trustnya itu harus di-maintain. Karena balik lagi tadi kayak yang Bu Eci bilang, kalau trustnya udah hancur, buat recovernya mahal banget. Jauh lebih penting untuk kita maintain trustnya. Gitu ya. Karena balik lagi, di zaman sekarang customer kita itu nggak cuma sekedar beli barang terus pergi, ada hal lain yang mereka cari, gitu ya. Orang sekarang toko online banyak, tapi kalau mereka sampai ke sini, berarti ada sesuatu yang mereka cari. Dan salah satu yang dicari adalah bisa jadi ya interaksi itu, ngobrol-ngobrolnya itu, pengalaman mencarinya itu, dan keberadaan kita untuk mendampingi mereka. Itu adalah menambah elemen pengalaman menyenangkan bagi customernya gitu ya. Betul Pak Riko. Apalagi nih Pak yang mau dibahas? Banyak Bu, cuman luar biasa Bu Eci. Kita sekarang gak berasa banget sudah sampai ke sesi terakhir kita nih. Banyak banget hal-hal yang sudah kita bahas tadi ya, inspiratif banget, hal-hal baru yang juga bisa jadi masukan gak cuman buat insan SBL aja, bahkan buat kami sendiri dari tim Human Capital gitu ya, untuk bisa bagaimana menerapkan service storytelling lebih dahsyat lagi. Nah, di sesi terakhir kita ini kita akan main games Bu. Gitu ya, kita tutup dengan games nih. Nama susah-susah ya? Ya nggak susah, aman. Nama gamesnya itu adalah This or That. Jadi Ibu diminta nanti memilih satu dari dua pernyataan yang akan kuberikan pada Ibu. Satu ini atau satu ini, dan nanti kalau sudah pilih, Ibu silahkan kemukakan alasannya kenapa, gitu ya. Nggak banyak-banyak, kita mulai dari yang pertama ya Bu. Mulai dari yang pertama, This or That. Yang pertama adalah customer adalah raja atau customer adalah sahabat. Pasti dong, customer adalah sahabat. Kenapa tuh Bu? Ya gimana ya, customer itu saya nggak mau customer itu jadi cuma datang belanja, tapi bagaimana dia jadi bagian dari hidup saya, jadi sahabat saya. Karena ini sudah terjadi nih Pak, yang saya alamin. Banyak customer yang belanjanya tadi cuma belanja, yang tadi fokusnya cuma belanja, lama-lama jadi sahabat nih. Karena kalau dia udah jadi sahabat nih Pak ya, dia akan bisa merekomendasikan toko saya misalnya ke teman-teman yang lain. Karena dia tuh jadi sahabat nih Pak, jadi pembela kita, bisa jadi begitu. Tapi yang pasti kalau jadi sahabat, dia pasti merekomendasikan teman-temannya untuk datang belanja di tempat ini atau di tempat tokonya
teman-teman semua. Jadi jadikan customer bukan sebagai raja tapi sebagai sahabat. Sahabat kita ya. Luar biasa dan sudah terbukti loh, ada bukti nyatanya. Jadi kan sahabat, maka akan makin banyak referensi dan makin banyak customer datang dan tentunya cuan bertambah banyak gitu ya. Cuan. Oke, yang kedua Bu, melayani atau dilayani? Pasti ya melayani dong. Kenapa? Karena dengan melayani yang tadinya belanjanya biasa jadi luar biasa. Karena melayani dia kebutuhannya apa sih, apa yang dicari. Karena saya selalu tanya gini ya Pak ya, setiap ada customer datang di akhir pertemuan saya pasti tanya gini, Ibu atau Bapak hari ini barang apa yang Bapak nggak dapet atau Ibu nggak dapet. Nah nanti kalau misalnya gini, oh saya cari ini tapi nggak ada, baik. Saya boleh tahu Bapak punya member kelasnya misalnya, atau member runs ada. Nanti kalau barangnya datang, saya pasti nanti akan info. Nah kemarin ada customer nih mau bikin selai strawberry. Oke. Selainya, stroberinya yang dia cari kita tinggal 4. Saya tanya, Ibu kira-kira bikin stroberinya butuh berapa pack? 15 Des, oke. 15 ya, Ibu butuhnya kapan? Lusa. Saya upayakan besok barang udah datang. Datankah barangnya? Pasti datang dong, karena saya pasti komunikasi dengan MD untuk pengadaan barangnya. Jadi yang simple-simple itu yang bikin mereka tuh jadi kayaknya gampang dihubungi, gampang dicari, gampang memberikan solusi. Tepat kali pertama, jadi dia besok-besok pesen lagi dan pesen lagi. Jadi melayani itu sangat penting. Jangan kita minta untuk dilayani, tapi dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa merebut hati customer dengan apa? Melayani. Luar biasa itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Ya. Kerja pakai otot atau kerja pakai hati? Aduh itu sih kalau nggak usah ditanya ya, pasti kerja harus dengan hati. Kalau kerja dengan hati itu ada hasilnya pasti lebih baik. Jadi lakukan semuanya dengan hati, dan yang tidak kalah pentingnya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Ya harus, kalau ikhlas itu jadi berkat buat kita juga, buat perusahaan juga, buat teman-teman semua. Yang pastinya dengan kerja dengan hati, omsetnya bertambah. Balik lagi ya, tulus ikhlas, kerja pakai hati, nanti ujung-ujungnya pasti omsetnya naik kok. Dia akan ngikut dianya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ciptakan hasil atau ciptakan kesan? Aduh, harus kesan ya. Karena kalau kita cuma kasih kesan tuh bukan kesan yang biasa, tapi kesan yang luar biasa. Kalau kesan yang luar biasa, efeknya itu delight. Delight itu kan jadi terkesan. Kalau cuma customer datang cari barang, itu mah standar. Kompetitor juga bisa menyiapkan itu, bisa menyediakan itu. Tapi bagaimana kita bisa harus berkesan? Berkesan tuh identik dengan delight. Delight itu identik dengan wow. Kalau wow, pasti dampaknya ada. I see. Itu Pak. Kesan ya, kesan jauh lebih penting dibanding hasil. Karena di toko lain juga hasil mah pasti dapat. Tapi kesan yang diciptakan, pengalaman yang diciptakan, itu yang akan membuat berbeda gitu ya. Iya, karena kan customer zaman sekarang itu nggak cuma datang berbelanja, tapi udah berubah nih. Mereka tuh membangun pengalaman dan hubungan. Hubungan yang seperti apa? Pasti hubungan yang panjang. Ya, jadi kita harus sadar bahwa customer nggak cuma datang cari barang, belanja, selesai. Tapi dia ingin membangun hubungan yang jangka panjang. Jangka panjang ya Bu ya. Dan membangun pastinya hal-hal yang mengena ke mereka, yang dampaknya ke mereka. I see. Oke, baiklah kalau begitu. Bu Eci, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Sama-sama Sudah Riko.
mau meluangkan waktu ya sepanjang ini untuk bersama kami Yes. ngobrol-ngobrol, berbagi inspirasi bersama teman-teman Insan SBL semua yang ada di sini. Dengan senang hati kami mengucapkan terima kasih kedatangan Pak Riko dan tim ke toko kami. Lihat-lihat kalau nggak gini nggak datang ke Green Indonesia. Iya betul. Janji juga berarti nanti untuk saya akan lebih sering main ke Guild dan Insan SBL semua juga harus lebih sering main ke Guild buat ketemu-ketemu lagi sama Bu Eci. Oke. Terima kasih banyak Bu Eci atas waktunya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Riko Ya, dengan terima senang kasih. hati. Insan SBL, terima kasih ya sudah menonton episode kali ini. Semoga episodenya bermanfaat dan tentunya bisa memberikan inspirasi buat Insan SBL sekalian. Dan jangan lupa juga follow kami di Spotify dan juga subscribe di YouTube kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.